acara Bali Now dan saat ini saya sedang berada di pasar tradisional Kota Denpasar, yaitu Pasar Badung, dan saat lagi saya akan mencoba bincang-bincang dengan beberapa pedagang di sini mengenai kondisi mereka di saat pandemi. Yuk ikuti saya terus. Jastu Bu, mau film napi Bu. Nih, gini ada kenyar, ada bagus-bagus ikannya. Mau beli? Saya nggak mau beli hari ini, Iya. tapi kalau ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Boleh. Inje cuma nih. Iya. Ya, aduh, ibu nih jualan apa aja di sini? Ini ikan laut aja Bu, ikan laut aja. Ini ikan tawar aja juga gurami, pindang. Gurami juga, Iya. terus ada pindang juga. Ada. Sudah lama jualan di sini? Sudah ada 10 tahunan, ada 11 tahun udah ada. 11 tahun. Ada. Ampura namanya siapa? Saya Bu Nengah Sukri. Nengah Sukri, Iya. berarti pedagang pasar sudah lebih dari 10 Ya, tahun. 11 tahunan udah. 11 tahun ya. Iya. Ada jualan pindang, gurami, Sama ikan tongkol, laut ya, ikan semuanya. laut. Sejenis Iya. ikan laut. Pokoknya semua jenis ikan Ya, laut. cumi semua ada. Iya. Nah, ini kan sekarang ini kan masa pandemi nih. Masa virus corona sudah hampir 2 tahun di Bali. Ya. Nah, gimana sih situasinya saat Aduh. ini? Gimana mah Bu ya, orang kalau kita kan sabar-sabar aja, udah mengeluh sudah. Kalau nggak kerja nggak makan, kalau kerja ditekuni dapatnya untuk beli beras 1 kilo aja sungkaro, apalagi bayar utang nggak bisa bayar utang. Nggak bisa bayar utang Ya, sekarang nggak ya. bisa. Ya sepi sekali ya. Aduh, bisa dapat jualan di market loh. Kadang-kadang bisa yang sejenis satu jenis bisa nggak dapat jualan. Oh gitu. Ya, yang satu jenis kadang-kadang ini dapat, ini kadang-kadang Ini nggak nggak. dapat. Oh gitu. Berarti benar-benar sepi setelah semenjak pandemi ya. Luar biasa. Lagi berapa ya? 7 lagi setengah lebih. Hampir 80% Iya. merosot penjualan ya. sekali, merosot sekali. Iya, dulu sebelum pandemi, waktu masih semuanya normal, gimana tuh jualannya dari Ya. jam berapa? Kalau dulu waktu masih normal, saya jam 3 malam udah ke pasar. Udah semangat jualan. Kalau Malam jam sekarang, berapa biasanya? Jam 3? Jam 3 pagi, Pagi. itu udah ke pasar Badung. Terus kalau sekarang jam 5 masih tidur, males. Soalnya kan ke pasar jam 5 siapa yang jualin, nggak ada orang belanja. Oh, masih sepi jam 5? Sepi. Biasanya Jam udah 6 rame? aja, kadang-kadang jam 7 belum dapat garus. Ya. Jam 7. Nah, itu kan luar biasa kondisinya. Jadi selama pandemi itu dapat keuntungan nggak kira-kira, Gimana walaupun ya? sedikit? Kadang-kadang dapat, kadang-kadang bisa gimana, operasional aja kadang-kadang nggak mencukupi. Oh, gitu. Iya, operasionalnya kan banyak. Di es, buruh kan banyak operasionalnya. Ya, gimana ya, memang situasinya semua begini. Iya. Kalau Ibu Sukri sendiri, berapa sih putra-putrinya? Saya 3. Tiga. Tiga. Masih sekolah semua? Masih sekolah, yang 2, yang satunya udah nggak sekolah, udah kerja. Terasa Tapi- berat nggak? Terasa berat? Berat sekali. Sekarang dia udah nggak kerja. Oh. Sekarang pariwisatanya udah nggak buka, terus kalau nggak ada tamu. Sepi jadinya. Sepi, makanya nggak sekarang kerja di rumah aja, dia bantu-bantu. Bantu-bantu rumah tangga. Bantu-bantu rumah tangga. Berarti usahanya cuma bertumpu pada Iya. ikan ini aja. Iya, gitu. Jadi gimana nih? Kan sempat ada PPKM darurat. Sempat kan itu. Iya. Gimana tuh saat PPKM Tempat darurat? ada PPKM darurat itu kan dibilang tapi tanggal segini udah selesai PPKM, udah agak seneng. Tahu-tahu nambah lagi, Oh, terus diperpanjang. nambah lagi, terus nambah lagi. Jadinya saya bosen. Males, Bosen. biarin dah gimana yo yang di atas aja dah, biarin. Pasrah dah. ya, Pasrah. karena mungkin kondisi belum belum normal, virus masih merajalela mungkin, makanya masih PPKM Iya. harus diperpanjang. Tapi saat ini kan sudah sepertinya PPKM sudah lebih dari 5 kali, lebih lah 5 kali. lebih. Ya, sekarang kan sudah diturunkan, sudah levelnya tidak darurat lagi. Gimana nih? Ada perubahan nggak? Bilang ada. Kalau bilang ada, masih kayak gitu. Tapi ada aja orang belanja, tapi dikit-dikit. Pokoknya cukup beli beras 1 kilo aja udah sentaro. Gitu. Biasanya ngirimnya kemana aja? Apakah punya langganan khusus? Punya. Sekarang biasanya kalau dulu nggak dikirim, dia langsung ke sini.
Beli bisa dulu 40 kilo satu orang itu. Untuk apa biasanya kalau 40 kilo? Untuk sari laut dia kan rumah makan. Oh ya, 40 sari kilo laut ya. ya. Terus sekarang beli 10 kilo dikirim ke Ubud 2 hari sekali. Kirim sendiri? Iya, ke Ubud. Dia dapat dia jualan daripada ikannya jelek. Berarti walaupun untungnya sedikit, Iya. yang penting uang tetap muter Iya, ya. yang penting ikannya jalan, untungnya penting- nggak begitu. Yang penting ikan terjual. Iya, daripada- Karena ini kan nggak tahan lama Iya. ya. Oke. Biasanya ini ikannya dari mana aja? Dari Jawa, dari Donganan, dari mana ya? Itu ya dari Jawa sama dari Donganan. Aduh, sempat nggak tersendat-sendat saat pandemi ini? Pengiriman? Pengirimannya sempat. Sempat Karena- tersendat ya? Kan karena gini di sini penjualannya nggak bisa, jadinya kan orang nyetok, nyetok. Karena di sini ikannya masih banyak, Iya, nggak bisa iya. terjual. Ya berarti gimana nih Bu Sukri menghadapi situasi seperti saat ini gimana nih? Kalau mengeluh ya mengeluh. Sabar ya sabar. Tekuni, saya harus bertekun semangat untuk keluarga saya biar bisa makan aja keluarga saya. Bisa nabung nggak Kalau kira-kira? nabung nomor 2 atau nomor 3 itu. Asal penting beli beras 1 kilo, udah senang saya. Yang penting untuk bisa Ya. beli beras aja. Ya, untuk beras aja Sudah. untuk makan, biar kita nyambung hidup. Oh gitu ya, sampai sebegitunya ya. Jadi gimana nih? Apakah ingin usaha lain atau tetap akan usaha Kalau ikan? usaha lain, usaha apa lagi? Saya nggak bisa bikin usaha lain. Lain cuma gini-gini aja. Gini aja Nggak ya. bisa bikin usaha lain. Ya berarti memang harus apa ya, sabar. Ya, harus Kemudian sabar. pasrah. Iya. Apapun dihadapi ya. Iya, pokoknya saya bersabar, tetap bangun, biar dapat jualan atau enggak, tetap saya jualan. Bangun pagi tetap. Tetap. Sampai jam berapa biasanya tutup di sini? Sampai jam 1. Sampai jam 1 siang. Iya. Kemudian habis jam 1 siang itu kemana tuh Bu Sukri, ngapain aja? Gini, kadang-kadang saya dari pasar, beli saya alat-alat pakai di warung. Oh punya warung? Iya, suami saya kan warung di rumah itu, sembako kecil-kecilan. Pakai biar nungguin anak juga. Sekarang sepi, dapat jualan dikit-dikit juga di warung. Berarti sama aja kondisinya ya. Sama aja. Tapi rasanya semua merasakan hal yang sama. Semua kayaknya Bu. Iya, pedagang-pedagang Semua. pasar di sini pun begitu. Ada kadang-kadang nggak dapat garus Bu di sini. Oh, Sama gitu? sekali nggak dapat garus. Buka dari pagi Dari sampai pagi jam 1 sampai siang. pulang nggak dapat garus, pulang aja dia. Ada yang gitu. Tapi tetap ditekuni. Tetap bersabar aja. Jadi ini apa nih harapan Bu Sukri di kedepannya nih menghadapi situasi yang seperti saat ini, kan pasti ada harapan. Apa sih harapan Saya berharap mudah-mudahan biar cepat kembali seperti dulu, pariwisata buka lagi, biar bisa kerja, rumah makan bisa buka, jadinya kan pedagang saya kan bisa ada yang laku, sari lautnya biar laris juga jualan, biar ada yang beliin. Intinya pariwisata kembali normal. Ya, itu dah. Agar resto-resto buka kembali, berarti langganan resto-resto ada juga, Iya sari ada. laut juga. Sekarang kan itu nggak ada kelihatan karena belum buka. Iya, iya. Saya berdoa, kita berdoa bersama semoga Iya. situasi kembali normal ya, Iya. agar yang belanja ke sini juga semakin banyak. Iya, kalau sekarang kan kalau pagi aja repotnya nyutir ikan paginya. Kalau sudah aja sesuai nyutir ikan, duduk saya nunggu pembeli. Banyak duduk saya. Banyak duduk sekarang ya. Sekarang. Kalau dulu banyak berdiri. Banyak berdiri, sekarang banyak duduk. Oke, aduh sukses Niki Bu Sukri. Semoga nanti situasi cepat Iya. normal ya, biar cepat Iya. laris juga dagangannya. Iya. Ya, sampai jumpa nanti. Iya. Nanti saya kalau belanja ikan kesini aja. Ya, sini Bu Iya. ya, ikannya cantik-cantik Iya. ya, penjualan saya ya. Iya, sukses ya. Aduh, baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan pedagang ikan di Pasar Badung, Bu Sukri, dan saat lagi saya akan mewawancarai beberapa pedagang lagi. Tunggu saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Tapi boleh nggak nanya-nanya sedikit, bincang-bincang sebentar aja? Oh ya boleh. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama apa nih? Nama asli apa nama panggilan Nama aja ya? panggilan ya. Nama kerennya gitu. Nama kerennya? Oh, Rika. Rika. Kalau Ya. nama aslinya? Wayak Saryani. Wah, yang Rika aja deh. Rika aja ya. Oke, Mbok Rika, saya panggil Mbok ya. Ya. Mbok Rika ini jualan apa aja di sini? Sekarang jualannya ya gini aja dah. Sayur-sayuran ya. Sayuran, ya. Dari dulu jualannya seperti ini? Kalau dulu jualannya di bawah jualan ikan. Jualan dulu Pindang. sempat jualan ikan? Ya, pindang. Pindah. Terus sekarang tempatnya karena di sini lantai 2 harus sayur kan. Harus jual sayur. Oh, berarti udah berapa tahun jualan di pasar Badung ini? Kalau jualan di pasar Badung udah lama sih. Udah berapa tahun ya? Lama tapi Ada dulu 10 jual ikan. tahun? Ada lebih 10 tahun lebih? Ya. Oh ya, kemudian setelah jualan ikan, jualan ini sayur berapa tahun? Jualan sayur semenjak pasarnya habis kebakaran kan. Ya, sempat kebakaran ya, tahun berapa ya itu ya? Tahun Kebakaran tahun berapa ya? 5 tahun, 5 tahun kurang lebih ya. Berarti setelah kebakaran, ini kan baru nih, bangunan baru di Pasar Badung ya, semakin rapi saya lihat, semakin Ya. bagus. Ini jualan baru, jualan sayur ya? Ya. Nah, ini kan Morika, Morika sekarang jualan sayur. Waktu dulu jualan ikan masih belum pandemi. Ya. Ini kan sekarang sudah pandemi, gimana situasinya sekarang keadaan di pasar? Waduh, keadaannya beda keras sekali kalau dulu sebelum pandemi ya masih ramai kan, pariwisata masih normal, hotel-hotel kan buka, otomatis ada supplier gitu kan ya. Dulu dagangannya banyak, menggenap, terus sekarang kayak gini. Oh, dulu lebih lengkap ya? Ya lengkap, banyak semua sayur lah, berbagai macam sayur ada gitu. Sekarang ya bambu seperti ini. Berarti gimana kan sempat PPKM darurat? Sempat, dan sekarang sudah diturunkan sih ya nggak? Saat darurat tuh gimana itu? Saat darurat parah lagi. Mulai pertama PPKM, baru pertama PPKM tuh, waduh. Iya benar-benar. Ada nggak pembeli satu dua atau sama sekali nggak dapat jualan? Berapa persen ya? 2% kali ya. Oh iya, Duh, keras berarti hampir sekali. nggak ada ya? Cuma Iya. satu dua aja. Biasanya kalau seandainya masih normal, sampai berapa orang sih yang belanja? Kalau masih normal sebelum pandemi nih, waduh, Nggak bisa dihitung ya? ya udah waktu itu ya gimana ya, 99,99% pokoknya full Ya, di sini ya. betul. Tapi setelah ya karena kondisi ya, Ya. karena memang virus masih merajalela, masih kita harus waspada. Jadi ada PPKM darurat karena masih kasusnya masih tinggi di Bali. Nah sekarang kan nih sudah agak menurun nih, sudah situasinya sudah agak aman. Gimana tuh? Ada perubahan nggak? Ya dari PPKM itu sekarang udah menurun, ada sih perubahan tapi sedikit ada gitu. Udah mulailah sekarang adalah sedikit-sedikit gitu. Ya masih ada kehidupan, ada Ya, yang belanja ya. ya. Iya. Biasanya dari jam berapa Mbak Rika kalau jualan? Kalau jualannya bukanya di sini dari jam 4 pagi. Jam 4 pagi ya. Tapi kalau sekarang musimnya kayak gini, saya bisa jam 5, jam 6 baru ke sini. Jam 6 baru buka, Ya. biasanya jam 3, jam 4 Jam buka. 4 ya. Ini jam 6 baru buka, Ya. kemudian tutupnya sampai jam berapa biasanya? Ya, kalau minimalnya sih sampai jam 5. Terus kalau sekarang adanya sini paling jam 2 udah tutup gitu. Jadi gimana nih Mbak Rika menghadapi situasi seperti ini gimana? Oh, harus bagaimana ini gitu loh? Aduh, gimana ya mau Pasrah. hadapinya? Ya, mana dibilang pasrah ya pasrah gitu. Masih bisa nabung nggak dari keuntungan Waduh. mungkin yang sedikit? Kalau sekarang nabung sama sekali nggak bisa. Nabung nggak usah dulu ya. Ya, cukup makan aja sekarang udah syukur gitu. Oh iya, berarti yang penting untuk kebutuhan hidup Ya. dulu, untuk beli beras lah ya. Ya, Yang itu penting dulu diutamakan. Perut dulu diutamakan. ya betul, perut dulu Ya. agar bisa bertahan ya. Ya. Tapi kan kita pokoknya kita berharap agar pandemi ini cepat berlalu.
ya, biar mudah-mudahan pasar ada lagi. Soekarno Iya. ya. Pengaruh nggak pariwisata sepi dengan pasar ini? Sangat pengaruh, sangat pengaruh ya. sangat ya. Biasanya banyak juga ya kan turis kesini juga kan Iya. biasanya beberapa Sudah ke ya. pasar. Jadi Kalau pariwisata normal, hotel-hotel itu buka kan otomatis ya rame lah gitu. iya, jadi sekarang harus sabar. Kemudian harus bertahan ya. Nabung udah nggak bisa. Jadi beli apa-apa nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting beli beras. Ya syukuri cukup itu aja, sekarang udah syukur sekali bisa isi perut aja lah. Betul. Biasanya ini dari mana sih dapat supply dari mana sayur-sayur apa dari Jawa atau dari Bali? Nah ini sayur-sayurnya datangnya dari Bedugul. Dari Bedugul. Ya. Oh ya. Ada dagang dari Bedugul di Ya, sini. ada yang langsung ngedrop ke sini ya, Ya. dari Bedugul. Ya. Jadi ini produk lokal semua. Lokal semua. Lokal semua dari Bali ya. Ya. Berarti kalau apa namanya sayur-sayuran supply sempat tersendat-sendat nggak saat pandemi? Sempat sih. Sempat ya tidak dapat kiriman atau karena memang semua pada libur? Karena situasinya yang nggak ada yang beli, mau dari sananya yang nggak bisa, di sini nggak ada yang beli, di sana kan nggak bisa ke sini. Oh, jadinya gitu. gitu. Jadi benar-benar semua pada sebetulnya semua pada istirahat dulu sementara, ya. menunggu ini loh virus biar mereda dulu. Gitu. Kalau hilang nggak mungkin, tapi paling tidak mereda. Ya, Berarti di sini semua wajib masker ya, wajib masker, mau jaga jarak. tetap ya. Ya. Jadi memang sudah petugas sudah mengharuskan untuk pakai Ya. masker semua Ya. pedagang. Oh, baiklah. Aduh, ini sekarang apa nih harapan Mbok Rika nih ke depannya menghadapi situasi seperti ini? Harapan Astagfirullah, semoga pandemi ini cepat berlalu. Apa namanya, corona cepat pergi, pariwisata cepat kembali. Apa ya, harapannya banyak sih, semoga sama lah kembali seperti yang dulu Semua gitu ya, ya. kembali normal ya, Ya. biar, bisa nabung lagi. Ya. Intinya itu ya. Iya, aduh. Ini semua nih Mbok Rika, nanti saya kalau ke Pekan Badung belanja-belanjanya di sini aja. Iya. Kan udah kenal kita ini Iya. ya. Oke, baik Mbok Rika, sampai jumpa. Semoga nanti dagangannya laris, pariwisata kembali normal. Iya, Astagfirullah. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Rika, pedagang pasar di Pasar Badung, dan setelah ini saya masih akan keliling-keliling pasar, akan mewawancarai pedagang apa ya. Coba saya mau lihat-lihat buah di sebelah. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Swastiastu. Napi Gatra. Iya. Saya mau nanya-nanya boleh? Tapi nanti saya pasti beli buahnya. Saya suka buah soalnya. Ya, sudah lama kerja jualan di sini? Sampun 2 tahun. 2 tahun. Kalau boleh tahu siapa namanya? Yang Dewi. Dewi. Aduh, Dewi memang dari dulu 2 tahun yang lalu memang sudah jual buah. Iya. Dari orang tua. Bukan, dulu kerja, sekarang Kerja? usaha sedang. Kenapa tiba-tiba merubah haluan nih jadi jualan buah di Pasar Badung? Karena ingin usaha sendiri. Kalau bisa kan Jadi kalau pengusaha buah ya? asing karena Atau karena pengaruh pandemi? tidak juga. Oh enggak juga? Kan belum itu ya, belum. Oh 2 tahun yang lalu belum ya? Berarti sudah menjadi pengusaha ini baru pandemi. Nah ini ngomong-ngomongin masalah pandemi nih, ini kan situasinya sangat luar biasa, semua terdampak, pariwisata terdampak, kemudian pasar pastilah walaupun tetap ada perputaran. Bisa cerita nggak kepada Bali Now gimana sih keadaan setelah pandemi ini? Pasar sih seperti ya, apalagi kita pasar Badung kadang udah banyak pasar di bawah. Iya. Jadi kadang males orang naik ke atas ya. Betul. Jadi juga itu juga pengaruh. Oh, iya. Tapi juga pasar orang-orang banyak yang jualan sekarang. Iya. Oh gitu. Ya, Jadi pandemi kan banyak yang jualan. iya, buah-buah juga Iya. di pinggir-pinggir jalan itu pengaruh banget ya. Ada juga Tapi kalau boleh tahu siapa namanya? Dewi. Dewi punya langganan khusus nggak? Meskipun Sekarang ada. Oh, ada berarti. Penjual es utamanya. Kalau Es campur. supplier jual atau hotel itu jarang. Oh, Karena kan gitu ya. hotel banyak yang tutup.
Ya, hotel udah nggak mungkin lah sekarang ya, karena memang lagi situasinya nggak memungkinkan gitu. Berarti dari saat pandemi kan sempat nih PPKM darurat nih, sempat kan yang benar-benar di awal situasi kasus COVID masih sangat tinggi di Bali, kemudian ada PPKM darurat. Itu gimana tuh di awal-awalnya situasinya? Sangat sepi. Ya, maksudnya yang jualan es juga itu kan porsinya tuh terbatas. Oh ya, Jadi dia nggak bisa misalnya nyetok yang berapa kilo, 10 kilo nih. Ya cuma 2 kilo, 3 kilo. oh berarti tetap aja ada pembeli, hanya Tapi mungkin berkurang sih. ya. Apakah masih dapat untung saat itu? Ya mau nggak mau diuntungkan aja. Tetap meskipun sedikit ya. Di asangkarin aja. Kalau sekarang tuh nabung bisa nggak Dewi? Nabung bisa sedikit saja. Yang biasanya bisa lebih ya udah Yang penting bisa nyisihin sedikit ya, di samping untuk kebutuhan hidup, yang penting bisa nabung. Karena sekarang ini kan di masa pandemi ini keperluan kita konsumsi buah itu penting kan, karena vitamin C. Itu sepertinya nggak terlalu pengaruh, tapi yang membeli pasti dalam jumlah sedikit, tidak banyak seperti biasanya. Nah, sekarang ini kan sudah PPKM-nya sudah agak menurun nih, ada perubahan nggak? sekarang udah agak ada yang belanja sih. Sudah ada yang belanja ya, sudah PPKM yang begitu ketat banget, udah ada yang belanja. Jumlahnya dari yang 2 kilo jadi 5 kilo gitu. Sudah meningkat karena sudah banyak sih resto-resto buka Ya, ya, yang hampir mau sedikit kan udah ada yang buka. mall juga sudah mulai buka ya. Berarti gimana sih, apa sih harapan Dewi nih ke depannya menghadapi situasi seperti ini? Harapan saya sih kalau maunya sih biar semula kayak Bali yang saya kenal. Bali yang dulu ya, Ya, Bali yang dulu. meskipun macet nggak apa-apa, Ya nggak apa-apa dah. yang penting ramai pariwisata. Iya. Daripada sekarang sepi. Lewat Semuanya kita aja saya sepi banget. Betul ya, betul seperti kota mati loh sekarang, betul-betul sepi banget. Tapi sempet ini kan akan dibuka nih pariwisata. Harapan Dewi ini gimana nih? Harapan ya biar semoga seperti semula ramai Bali itu kenal dengan pariwisata wisatawan yang datang ke Bali itu yang Biasanya kan turis-turis juga datang ke Iya. sini kan, biasanya ke pasar Badung juga, ke pasar tradisional. Berarti itu ya harapan Dewi, sama harapannya seperti pedagang-pedagang lain bahwa ingin agar pariwisata kembali normal, agar pasar juga kembali dikunjungi oleh pembeli ataupun turis-turis asing juga kan Iya. biasa ke sini ya? Sering kan? biasanya yang nggak dulu kan belum pandemi itu Iya, ada terus juga. asing juga ke sini ya. Nah, itulah makanya semua ini Dewi, semoga nanti dagangannya kembali normal karena pariwisata sudah kembali dibuka. Ya, semoga kita jumpa lagi, nanti saya akan beli buah pasti ke sini. Oke, semuanya ya Dewi. Iya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dewi yang pedagang buah di Pasar Badung, dan setelah ini saya akan wawancara tukang sun. Gimana sih keadaan mereka saat pandemi ini? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Oke, Tan. Yang jadi mataken-mataken dikit aja. Boleh bincang-bincang sedikit? Bisa diturunkan? Ya. Ibu tukang sun di sini. Kalau boleh tahu siapa namanya Ibu? Dia Mekaria nih ke tukang sun bukan batu. Mek Karya, tukang sun di Pekan Badung. Ya, sudah berapa lama jadi tukang sun di Pasar Badung? Ampun, benten saya tahun ke 25 tahun? Iya. Aduh, lama ya. Iya. Putra-putrinya ada berapa? tiang kari pedi dia nih ke. Oh, sendirian. Iya. Suami?
wenten. Oh gitu, jadi hidup sendiri, tidak Nggih. ada putra putri, tidak ada Ten. suami. Ten. Jadi tukang suon sudah 25 tahun. Nggih. Ya tuh, ini kan ini Sila tadi Mek Karya. Nggih, Mek Karya. Mek Karya sudah 25 tahun jadi Nggih. tukang suon. Nggih. Waktu dulu kan masih rame ya, Nggih. masih rame sekali. Rame nika. Satu hari dulu sampai berapa nyun, berapa orang? Banyak nika. Liun boleh Nggak waktu bisa nika. dihitung. Ten. Dari jam berapa? Dari jam 4, Dari jam 4 pagi Nggih. sampai jam roras. jam 12 siang. Nggih. Itu masih rame. Nggih. Sekali nyun sampai kekuatannya berapa kilo? 75 kilo bisa, 60 bisa, 50 bisa, Sampai sekarang sampai sekarang. 75 kilo tuh berat sekali. Nggih, Makanya, nggih. nah sekarang ini kan lagi pandemi, lagi musim corona. Nggih. Gimana perbedaannya dulu sama sekarang? Dumun becek karyane, makin benten tapi gede boleh genten. Dulu masih banyak yang ini ya, Nggih, yang belanja ke nggih, pasar, nggih, banyak yang disuwun. Nggih. Terus sekarang karena pandemi Nggih. jadi sedikit. Nggih. Jam berapa mulai datang ke pasar Mek Karya? Tiang berjalan jam 4, di Badung jam setengah 5. Setengah 5 Nggih. sudah di Pekanbaru. Nggih, ampun. Sudah ada pelanggan apa masih nyari-nyari? Ngerara, naken-nakenin nih Kak. Oh, nanya-nanya dulu. Nggih, nggih. Mau nggak mau Nyun, belanja, mau nggih. disuwun gitu. Nggih. Terus sampai jam 12. Nggih. Kan ini sempat PPKM darurat kemarin kan? Nggih. Itu gimana? Ada sempat nyuwun nggak atau sepi? Boleh tapi gede ini ke yang makin boleh tapi gede. Dua. Nggih. Di 2, 3, 4 genten. Iya, iya. Jadi betul-betul sepi. Nggih. Biasanya bisa nabung dulu kan bisa nabung. Dumun ngidang nabung makin ten ngidang nabung. Beli beras mampun dak kenten ke pengidang beli beli keljuket, beli tahu tempe, niko manten. Iya, jadi untuk bertahan hidup untuk perut aja Nggih, dulu. nggih. Ya ampun, jadi harus sabar, Nggih. harus telaten terus menunggu pembeli. Dulu kan pasti banyak turis-turis Nggih, dumun akeh tamu-tamune mriki, makin langan ke malam-malam ten wenten mriki tamune. ya, Nggih. ya karena pariwisata ditutup. Nggih. Nah setelah kemarin kan PPKM darurat itu kan sepi sekali. Sekarang kan sudah agak diturunkan, sudah kondisinya mungkin sudah agak membaik. Nggih. Sudah ada perubahan nggak? Sudah ada yang banyak belanja ke pasar? Wenten tapi gede nih Kak. Masih sedikit. Nggih, gede. Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang nyun. Selesai dari pasar, Mek Karya di rumah ada kegiatan lain? Wenten tiang mekario porosan. Oh, ngejahit Pakai sembayang nih ke. Oh, itu dijual lagi. Nggih. Dijual lagi ya untuk kebutuhan tambahan ya. Nggih. Ya, berarti Mek Karya sekarang ini kan betul-betul sepi. Mungkin hanya bisa menyisihkan uang sedikit. Nggih. Ada nggak harapan Mek Karya? Bagaimana sih situasi sekarang ini? Apakah pengen cepat berubah? Ya mudah-mudahan apa enggak ke merubah pengkulir rezeki begeh, pengwenten nangan mayatnya, pengwenten nangan genten, mayatnya Untuk mayatnya ya tetap. pengwenten nggih, Untuk, semuanya pengwenten, ajang pengwenten, sisian pengwenten nika kan. Luar biasa sekali Mek Nggih. Karya. Nggih, semoga Nggih. situasi cepat kembali normal seperti dulu. Pariwisata sudah akan dibuka. Ampun. Nggih, Wali pindah nih kau. Mungkin di bulan Oktober ini pertengahan sudah, semoga memang pariwisata segera ramai. Mudah-mudahan. Jadi pasar ramai lagi, Mek Karya bisa nyuwun banyak-banyak lagi ya. Karet, Ya, kita bersama-sama nih. semua penggelis tapi kentene wawahe kenten hilang nih ke penggelis napi nak rame ke pasar matu-masan pengkulit yang nyun kenten. Iya, Mek Karya matur suksema. Nggih, suksema, suksema, nggih. Semoga kita jumpa lagi ya. Kalau yang ke Pasar Badung. Nggih, suksema. Suksema Bu. Sira niki pacengane. Ya Heni Santi. Eli Santi. Ya Mek Karya tukang suwun Pekanbaru. Nggih, suksema. Bapak, suksema Bapak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya
saya dengan Mas Mekaryo dan tadi beberapa pedagang di Pasar Badung. Semoga bincang-bincang saya tadi bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa tonton Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya ini Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi. Santi, Om.